على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد أحلى الورى منسكا وأصدق يا رب صل على يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحكى يا رب صل على يا رب صل على محمد من بالصفا والوفاء تعلق يا رب صل يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجعل ذكرك الزهراء يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وسلم وسلم لك الدعوة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وسلم الخير كل مبنى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا
السلام
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول
بشرى من سعد مستنير العزايا بعد عزوه إلى عطاء جمع البحر المؤمن في كل عهد جل يعذر العهد إذا حبانا في وجودي المصطفى الهادي محمد Baba
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-hannanul mannan. La ilaha illallah ar-rahimur rahman. La ilaha illallah al-malikud dayyan. Fatiras samawat khaliqin nur wa dhulumat. عالم السر والخفيات منزل الآيات والدلالات مشبه النعم والبركات وصلى الله على أفضل الصلوات وأزكى التحيات على سيد السادات بأكمل أهل الأرض والسماوات حبيبنا وشفيعنا صاحب الحجرة من المكة المكرمة إلى المدينة المنورة مولانا سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه المجاهدين. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فقال الله تعالى أيضا عن القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم وصدق على لسان حبيبنا Sayyidil Mursalin. Amin. Angkat tangannya. Allahumma barik lana ya Allah min kalamikal azim wa ala lisan habibika Sayyidil Mursalin waj'alana ya Allah minal qaumil mu'minina wasyakirin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويستر لي عيوبنا وتصلح لنا أعمالنا ويا سميع الدعانا إنك أنت الله سميع عليم. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على حبيبك المصطفى محمد وآله خير الورى سجيا واغفر لنا يا الله وارحمنا يا الله وتقبل أعمالنا يا الله. ampunilah dosa-dosa kami. Kami masuk di tahun barumu ya Allah. Jadikanlah nasib-nasib kami lebih baik
daripada tahun yang lalu. Bukakanlah ya Allah rezeki-rezeki kepada kami, angkatlah derajat dan kuatkanlah keimanan serta tauhid kami dengan keberkahan ini majlis daripada majlis Darul Hamzah. Allahumma istajib da'awatana wa ajillana bil ijabah ya arhamar rahimin, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabah jadir, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati sahibil hajat wa niyat Bapak Kiai Haji Hamzah, pengasuh pondok pesantren Darul Hamzah. Semoga insya Allah tambah maju di tahun 1443, istiqomah dan insya Allah menjadi mercusuar di daerah ini khususnya. Amin ya Rabbal. Dan juga kepada Habib Hussein As-Segaf. Beliau insya Allah setelah saya diteruskan oleh beliau tentang perjalanan hijrah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para kiai, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan kaget, surganya Allah itu mahal. Mahal. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ada kelompok-kelompok, kekasihku Muhammad, hamba-hambaku dari umatmu. Mereka sengaja datang, mereka duduk, mereka riuh. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kebaikan-kebaikan. Para tetangga, para kolega, para saudara-saudara seiman dan setauhid berkumpul. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dengan bertalbih, bertasbih, membaca Al-Quran dan mengingat daripada perjuangan pahlawan-pahlawan Islam, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanhauna 'anil munkar. Di dalam pembacaan ini enggak ada yang mungkar. Bersih, suci. Tinggal kembali ke diri kita. Niat kita apa datang kemari? Kalau niat kita datang kemari karena Allah, pasti akan mendapatkan rahmat Allah. Jadi yang datang seperti sekarang ini difilter oleh Allah, disaring oleh Allah. Coba ini malam Darul Hamzah bikin dangdut, penuh, Masya Allah. Tetangga-tetangga pada keluar semuanya, yang jauh, yang dekat, luar biasa. Karena kita mau surga, surganya Allah mahal. Tahukah antum, anda semuanya, begitu duduk di tempat ini, dihitung oleh Allah, yang mana malaikat bersanding kepada kita dari detik ke menit ke jam. Subhanallah. Lalu orang-orang hamba-hamba Allah yang cinta kepada majelis-majelis ini, itu mendapatkan jaminan dari Allah. Jaminan, tidak mudah. Apa jaminannya? Besok di yaumil qiyamah. Besok di yaumil qiyamah, hari yang menakutkan, hari yang menentukan, hari la sahibatihi wala bani,
Tidak kenal suami, nggak kenal istri, istri nggak kenal suami, anak nggak kenal orang tuanya. Semuanya berteriak nafsi, nafsi, nafsi. Hamba-hamba Allah yang getol, yang senang majelis-majelis seperti ini, begitu bangun di atas kuburnya yaumil kiamah, dipermalukan oleh Allah. Telanjang bulat, laki perempuan telanjang bulat. Bayangin. Kata Allah ini loh, kalian waktu lahir telanjang, dan aku hidupin kalian di atas kubur kalian telanjang bulat. Tetapi hamba-hamba Allah, pecinta-pecinta Kanjeng Nabi Muhammad, didatangi oleh malaikat. Pertama, malaikat menutup aurat. Yang kedua, mengarungi buku amalan-amalannya. Setelah itu apa? Diselamatkan oleh Allah daripada malaikat yang membawa kita, dimasukkan ke golongan kanan. Fassalamun laka min ashabil yamin. Golongan kanan, di mana Rasulullah paling depan, para nabi-nabi di depan, para syuhada di depan, para keluarga Nabi, para sahabat, para ibadillahi sholihin, para ulama-ulama yang melaksanakan daripada syariatnya di depan kita terus sebagai murid-muridnya sampai di belakang. Bayangin, hari kiamat itu nggak kenal, semuanya mikir dirinya. Tahu hari kiamat, manusia dari awal sampai akhir dihimpun oleh Allah di satu lapangan. Manusia dari Adam sampai manusia terakhir gak bisa menghitung. Triliun, triliun, triliun. Gak ada yang kenal. Berjalan terus, lama-lama redup itu matahari, gelap gulita, huru hara, yang keinjek, yang segala macam. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Gak ada ulama pun satu pun, kalau sudah sampai di yaumil qiyamah, mereka semua meratap takut, takut. Naudzubillah. Dan ini bukan dongeng, ini yang akan kita hadapi. Tetapi pecinta-pecinta Kanjeng Nabi Muhammad, kalau orang sudah cinta sama Rasulullah, sholatnya benar, pakaiannya benar, akhlaknya benar. Ini yang saya ngomong demi Allah, bukan karangan Quran. La sahibatihi wala bani, gak ada yang kenal. Suami gak kenal istri, istri gak kenal suami. Semua meratap menengadah ke atas, berteriak nafsi, diriku ya Gusti, diriku, diriku, diriku. Itu hari ada orang yang dibutakan oleh Allah, ada orang yang lidahnya meluncur, ada yang kakinya gak bisa jalan, ngesot, macam-macam fenomena. Naudzubillah min dzalik. Ulaika humul muflihun. Mereka-mereka yang getol tentang kebaikan, tentang majlis-majlis majlis-majlis ilmu, subhanallah, diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tahu bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini malam datang menghadiri tentang tahun baru Islam Hijriah. Tahun baru ini berarti angkanya berubah dari 43 menjadi 44. Berarti apa? Umur kita dikurangin. Kaki-kaki kita lebih dekat ke kubur. Bukan soal mati, bukan gak takut mati. Persoalannya kalau sudah dikubur sendiri, mau apa? Apa kubur kita gelap gulita? Atau kubur kita terang benderang?
kembali kepada pribadi-pribadi. Tahu ini bumi. Ini bumi makhluknya Allah. Ini bumi akan berbicara. Dan bumi ini bersumpah. Di dalam hadits qudsi tabaraka wa ta'ala yaqul, Allah berfirman bahwa bumi ini adalah makhlukku, dan dia berteriak. Apa teriakannya bumi ini? Ya ibna Adam, hei turunan-turunan Adam, fa inna fi dhahri baitil mas'alah, fa inna fi dhahri baitil dulum, fa inna fi dhahri baitil wahsya. Ittaqullah ya ibna Adam. Tahukah kalian, hei turunan-turunan Adam, kalian tahu di punggungku, kata bumi, adalah rumah problem, rumah masalah. Di punggungku ini adalah rumah yang gelap gulita. Hei putra turunan-turunan Adam, tahukah engkau bahwa di punggungku baitil wahsya, rumah yang penuh dengan binatang-binatang yang siap untuk menghabiskan organ-organ tubuh sampean. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah agar kalian selamat daripada fitnatil kubur. Ini rentetan daripada kehidupan kita. Memang, sangat memang sekali. Lebih bagus menderita di dunia daripada menderita di kubur. Kubur kita nunggu sampai yaumil kiamah. Kapan yaumil kiamah nggak tahu. Penantian di dalam kubur. Kalau kita dalam kubur keadaan senang, alhamdulillah. Kalau nggak senang, siang malam meratap sendiri. Nggak ada RT, nggak ada RW, nggak ada lurah, nggak ada camat, nggak ada apa-apa, sendirian. Sampean kiam mbak mawon. Siapa yang bisa bantu? Illa amal. Ini Darul Hamzah ini mengadakan daripada tahun baru Islam, mengumpulkan, mengingatkan kepada kita bahwa kita ini akan kembali ke Allah. Insya Allah umur kita 100, amin. Tapi makan mau tidak mau kembali ke kubur. Berapa umurnya Anda, tetap kembali. Kata Imam Syafi'i, al-mautu haq, al-mautu babun, wa kullin nas dakhilu. Kematian itu ada pintu, dan setiap orang melalui ini pintu. Kok sudah mati, selesai sudah, nggak bisa apa-apa. Mau hidup, nggak bisa. Atau walaupun Anda punya triliun-triliun untuk hidup lagi, nggak bisa. Selesai sudah, tamat riwayatmu. Mari, sebelum umur kita ini kurang ke jalan yang benar. Sabar. Apalagi melihat ekonomi sekarang macam-macam. Tawakal sama Allah. Jangan takut. Kalau tawakal sama Allah, Allah itu melek. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu nggak pernah tidur. Melihat hambanya, dilihat hambanya. Apalagi kalau Anda semuanya ini sholatnya benar, berarti Anda dekat sama Allah. Kalau kita dekat sama Allah, Masya Allah. Pertama bukan dikasih harta, ketenangan jiwa. Itu mahal. Ketenangan jiwa. Dolar naik, tenang. Beras naik, tenang. Kacau balau, diberi ketenangan oleh Allah. Dan dikasih jalan keluar. Ya ja'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih kejutan-kejutan oleh Allah. Rezeki sehat, rezeki keluarga selamat dari mara bahaya, dari bencana. Rezeki dikasih kecukupan. Lalu apa? Rezeki anak-anak yang soleh dan soleha. Itu rezeki yang paling besar. Bukan rezeki mobil, rumah gede. Itu yang punya rumah gede, punya mobil, masuk ke dalamnya.
masalah. Anaknya narkoba, bapaknya ke kanan, mamanya ke kiri. Naudzubillah min dzalik. Lalu apa? Yang dia naikin mobil kredit, hidupnya nggak tenang, dikejar-kejar dan lain sebagainya. Ini mari kita kembali. Sudahlah, biar dikatakan kolot nggak apa-apa. Coba lihat bapak-bapak kita dulu, aman. Dek, diem. Kalau Rami pindah ya. Lihat orang-orang tua kita. Habis maghrib, sholat maghrib jamaah, dia baca Quran, dia baca ratib. Punya televisi, dimatiin televisinya. Televisinya dimatiin. Supaya ngantuk ya. Dia kaget, nggak kaget. Baja ini, manusia baja ini. Matiin televisi. Saya punya televisi. Demi Allah, ini panggung kehormatan bagi saya. Belum pernah saya pasang itu antara maghrib dan isya. Karena saya diajarin begitu. Lalu apa? Hadis Rasul, pegang ini. Pegang anak-anak muda atau ibu-ibu. Rasulullah bersabda, "Istajabullahu da'awat ala ummati bainal isya'in." Doa-doa umatku dikabulkan oleh Allah antara maghrib dan isya. Monggo, ayo kita harus berubah, kita harus hijrah. Jangan hadir hijrah tahun baru, pribadi kita nggak hijrah, buat apa? Mari kita merubah. Matiin televisi, baca Quran supaya rumahnya barokah. Baca ratib, baca zikir, salawat, minta sama Allah, diijabah oleh Gusti Allah. Kita malam kadang-kadang jam 2, jam 3 capek. Apalagi orang kerja di pabrik, apalagi kerja di jalan, di Thailand sudah capek. Tidur jam 2, jam 3 bangun, susah. Mari maghrib matiin televisi. Kalau Anda nggak ada di rumah, pesan sama istri, matiin televisi, baca Quran supaya rumah kita rahmat. Minta sama Allah, diijabah oleh Gusti Allah. Antara maghrib dan isya, istajabullahu da'awat ala ummati, kata Rasulullah. Untuk umatku spesial diberi oleh Allah antara maghrib dan isya, baca Quran, baca zikir. Habis sholat maghrib, ba'diyah 2 rakaat. Kalau Rasulullah itu sampai sholat awabin, diikutin oleh para ulama-ulama sampai berapa? 6 rakaat sampai 10 rakaat awabin. Minta, kenapa? Mustajab berdakwah, doa yang mustajab. Selesai itu nggak lama, adzan antara maghrib sama isya nggak lebih daripada 40 menit. 45 menit. Kita wudhu udah 5 menit. Kita wudhu 5 menit. Apalagi ibu-ibu yang udah nenek-nenek. Keluar dari sana udah setengah jam. Terus sholat baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Adzan isya. Subhanallah. Ambil kesempatan. Robah. Jangan kita bikin tahun baru. Jangan kita seneng tahun hijriah dan lain sebagainya, tapi nggak ada perubahan. Sami mawon, nggak ada artinya. Mari kita sekarang hijrah. Hijrah kepada ilallah wa rasulih. Innamal a'malu binniyah wa kulli imri'in ma nawa. Faman hijratuhu ilallah wa huwa hijratuhu ilallah. Semua itu dengan niat. Apa niat itu termaktub indallah.
Innamal a'malu binniyat wa kullu imrin, setiap langkah-langkah kita itu dengan niat. Kalau Anda niat ke Allah, sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Mari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu beliau hijrah itu merubah suasana anggaran dasar, anggaran tetangga tentang syariatul Islam berubah total dengan hijrahnya Rasulullah. Islam dikenal ke seluruh dunia setelah hijrahnya Rasulullah. Ada perkembangannya, jangan anggap nanti nyamuknya sebelum masuk. Robah, terutama muda-muda ini. Ayo, Dek, jangan main-main sama sholat. Kalau mau nasib bagus, jangan tinggalin sholat. Karena apa? Saya kasih tahu, sholat ini siapapun wajib. Biar Habib, dua pegang. Sholat wa puasa Ramadan. Jangan main-main. Kalau ngaku makan Kanjeng Nabi, jangan dua ini pegang. Kalau bagi orang yang mampu, yang kaya, tiga. Zakat. Kita sederhana ke bawah, pegang dua. Apa janji Allah? Akan diselamatkan keadaan ekonomi di dunia. Dikubur senang, besok di yaumil qiyamah senang. Dua pegang. Sholat, puasa Ramadan. Tapi kalau yang kaya, sholat, zakat, puasa Ramadan. Kita mungkin belum mampu ngeluarin zakat. Dua pegang. Sholat 5 waktu. Apalagi kalau sholatnya jamaah, diangkat derajat Anda. Rasulullah SAW waktu di kota Mekah sebetulnya sakit Rasulullah, gelisah. Setiap hari dirongrong oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Dan Nabi alaihissalatu wassalam itu berat untuk meninggalkan Mekah. Kenapa? Karena Rasulullah itu lahir di Mekah, masa kecil di Mekah, nikah di Mekah, punya turunan di Mekah, sampai Allah berfirman, la uqsimu bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Aku bersumpah, kata Allah, engkau hai Muhammad, lahirmu di Mekah, hidupmu di Mekah, engkau mau mendapatkan istri dan anak di kota Mekah. Waktu Rasulullah meninggalkan kota Mekah sedih. Sampai tengah malam setelah 3 hari di Gua Hiro, Rasulullah keluar dengan Sayyidina Abu Bakar. Nangis Rasulullah. Ini bumi makhluk, karena Rasulullah itu mukjizat, mendapatkan mukjizat segala macam. Bicara. Kami sedih, kata bumi. Aku sedih, kata Rasulullah. Kalau seandainya ahlaha, penghuni-penghuni kota Mekah tidak benci kepada aku nggak meninggalkan kota Mekah. Kampung halaman. Hijrah. Ternyata hijrahnya Nabi, disitulah bendera Islam berkibar. Disitulah dakwah-dakwah Rasulullah dikenal sejagat raya setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hijrah ke Madinah. Dan pengorbanannya 2 orang. Yang korban benar itu untuk membela Rasulullah 2 orang. Yang pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa pengorbanannya? Rasulullah itu divonis, jangan tidur, belum apa-apa udah tidur. Allah. Jadi gak nafsu anaknya. Kayak gini tidur. Tiap hari diganggu oleh musyrikin Quraisy. Kenapa? Mereka hasud, dengki, iri kepada Rasulullah. Tiap hari Rasulullah diganggu. Tapi subhanallah, setiap hari orang datang sama Rasulullah berbaiat masuk Islam di kota Mekah. Akhirnya apa? Orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy, kafir Quraisy
mereka mengadakan rapat lalu memutuskan tidak ada jalan lain kecuali Muhammad harus dibunuh. Bayangin, Rasulullah harus dibunuh. Rasulullah harus dibunuh. Kalau banyak ngomong kok nggak ketawa ibu? Subhanallah. Begitu diketok palu Rasulullah harus dibunuh, di tempat tidurnya, di rumahnya. Bagaimana cara membunuhnya? Setiap suku di kota Mekah itu ada 11 suku. 12 dengan sukunya Rasulullah yang bernama Bani Hashim. Setiap suku mengirimkan 2 pemuda. Kalau Muhammad terbunuh, suku Bani Hashim akan tidak bisa menetapkan salah satu suku. Semuanya di kota Mekah terlibat dengan pembunuhan. Nggak lama itu pemuda-pemuda Arab lompat, langsung masuk ke kamarnya Rasulullah. Selimut itu di sono yang bawa pedang, yang bawa golok, yang bawa panah, yang bawa besi, linggis, macam-macam. Udah siap di tempat tidurnya, udah siap. Yang nggak dibawa satu, memang nggak di sono nggak ada. Keris sebenarnya Pak Jokowi. Subhanallah. Subhanallah kebesarannya Allah. Begitu siap, seseorang salah satu dari mereka membuka wajahnya selimut. Berduka. Anda Ali? Iya, Anda Ali. Ente Ali? Iya, Anda Ali. Di mana Muhammad? Tuh keberaniannya Sayyidina Ali. Orang kepada masa itu menyebut nama Allah bahaya. Kalau dia bersumpah bihaqqi Latah wa Uzzah wa Hubal, dewa-dewa mereka. Tapi Sayyidina Ali belum pernah menyebut nama dewa-dewa mereka. Disebut nama Allah yang satu. Wallahu ya'lamu aina huwa. Hanya Allah yang Maha Esa tahu gerangan saat ini di mana Muhammad. Gempar kota Makkah, malam jadi siang. Muhammad hilang. Lalu orang-orang yang sakit hati sama Rasulullah, orang yang kaya-kaya, ngumpulkan siapa yang mendapatkan Muhammad, hidup maupun mati, 200 unta. 200 unta. Satu unta tuh harganya Mercy satu. Iya. Bukan murah. Cari pemuda-pemuda. Malam pertama sampai siang. Besok malam cari lagi. Akhirnya ada rombongan. Biasanya Muhammad ke Gua Hira. Mari kita cek ke Gua Hira. Ke atas. Itu gemericik daripada suara kuda. Sayyidina Abu Bakar mendengar keluarin pedang. Ternyata pertolongan Allah. Itu pintu gua tertutup oleh apa? Oleh laba-laba. Tahu aja, Masya Allah. Laba-laba. Laba-laba itu kok 3 bulan segini. Kalau 6 bulan gede. Kalau nutup pintu gua itu lebih daripada 6 bulan, 7-9 bulan. Begitu sampai ke gua, kok sarang laba-laba nutup kamar? Mulut gua. Udah jelas gak ada orang di dalam. Sebab apa?
Rumah laba-laba itu sensitif. Kesenggol sedikit, ambiar. Rusak. Dia bilang nggak mungkin ada orang. Turun lagi. Tentang Sayyidina Ali. Allah memuji keberaniannya, ketulusannya. Turun ayat kepada Sayyidina Ali. Waktu beliau tidur di tempat tidur Rasulullah. Turun ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Wa minan nasi, ini Allah, kalamullah. Allah memuji keberaniannya Sayyidina Ali. Wa minan nasi, ada hamba-hambaku dari manusia, dia gadekkan hidupnya semuanya hanya semata-mata minta ridho dari aku Allah. Ibtigha'a mardatillah, mengharapkan ridhonya Allah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Dan Allah sayang sama ini hamba yang ibadah kepada Allah SWT. Pak, secara akal nggak masuk di akal. Maaf, ente mau dibunuh, anak ente tahu kalau ente mau dibunuh. Anak ente mau dibunuh, tahu. Hendro, ente tidur di tempatnya bapak ombong. Mau. Anak darah daging kita. Ini Sayyidina Ali, Selon. Seluruhnya dia serahkan untuk Allah karena cinta kepada agamanya Allah, cinta kepada Rasulullah. Ini Anda harus tahu. Hijrahnya Nabi bukan jalan-jalan. Pertaruhan nyawa, jiwa, kehormatan. Ini Sayyidina Ali. Dan pula Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar waktu mengeluarkan pedang, dia tahu dia akan menghadapi maut, kematian. Turun ayat kepada Sayyidina Rasulullah. Qul li sahibihi, katakan kepada sahabatmu, ya. Baru teko sudah takut. Gimana? Teko sudah. Kita lagi dari sini. Kepada Sayyidina Abu Bakar turun ayat. Qul li sahibihi, qul li sahibihi la takhaf. Qul li sahibihi la takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Katakan kepada sahabatmu Abu Bakar, janganlah gentar maupun takut, Allah beserta kalian. Peristiwa di Gua Hira turun ayat ini ayatnya. Karena Sayyidina Abu Bakar nggak tenang. Karena yang dihadapi ini kenyataan. Dia keluarin pedang, tapi nggak keluar dari gua. Kalau mereka masuk, diembat sama Allah. Malam ketiga keluar Rasulullah. Tengah malam keluar menuju ke Madinah. Ternyata Rasulullah sampai di bulan Rabiul Awal dari Muharram. Malam berhenti, jalan lagi malam supaya tidak dikuntitin sama orang-orang musyrikin Quraisy. Lalu Sayyidina Ali besok paginya dia ngabarkan, siapa yang taruh amanat kepada Rasulullah? Datang, anak punya anting-anting ini, bentuknya gimana? Oh ini, oh ya benar. Kalung, duit, surat segala macam dikembalikan. Karena Sayyidina Ali mendapatkan amanat. Dapat 5 hari, udah suasana agak tenang. Sayyidina Ali mendapatkan amanat 3 perempuan. Namanya sama. Namanya sama. Disebut di dalam kitab para Fatimah. 3-3-nya namanya Fatimah.
Pertama, Fatimah binti Asad. Siapa Fatimah binti Asad? Ibunya Sayyidina Ali. Yang kedua, Fatimah binti Rasulullah, putrinya Kanjeng Nabi. Yang ketiga, Fatimah binti Zubair ibn al-Awwam, putrinya seorang sahabat yang bernama Zubair. 3 perempuan. Untanya ada 2. Satu unta Fatimah binti Rasulullah sama binti Zubair. Satu unta lagi Fatimah binti Asad, ibunya Sayyidina Ali, di belakangnya perbekalan. Lalu Sayyidina Ali naik apa? Jalan kaki. Mekah, Madinah, jalannya muter. Demi Allah, saya bersumpah supaya ente masuk di akal antum. Saya ini kalau pergi umroh atau haji, kalau dari Mekah ke Madinah suka berpikir, mobil yang begitu indahnya, cepatnya segala macam 6 jam. Sepanjang jalan padang pasir, saya berpikir, subhanallah, Sayyidina Ali jalan kaki. Jalannya bukan jalan normal, jalan muter, supaya tidak diikuti oleh orang-orang yang benci atau membunuh Sayyidina Ali. Jalan. Umurnya Sayyidina Ali, ganteng-gantengnya Sayyidina Ali, umur 16 tahun. Umur 16 tahun. Ente punya umur berapa? 17. Ngerokok tidur. Kaum rebahan, Pak. Rebahan. Umur ente berapa? 15. Berapa? 15 tahun. Oh, 70 ya. Udah kadal puasa ya. Cakep. Subhanallah. Rasulullah begitu sampai di kota atau desa Quba. Quba itu kurang lebih ya 18 kilo dari kota Madinah. Di situ dengar orang-orang Madinah bahwa Rasulullah udah ada di desa. Datang, ya Rasulullah, kami udah siap. Kata Rasulullah, sabar. Besok datang lagi, ya Rasulullah, sabar. Sampai hari ketiga, kok Rasulullah nggak berjalan? Ya Rasulullah, kami udah siapin. Sabar. Ayat naon Nabi? Mana? Aku menunggu Ali bin Abi Thalib. Tuh akhlaknya Rasulullah. Dia udah senang, udah merdeka. Tapi dia ingat orang yang berjuang untuk dirinya. Aku nunggu Ali bin Abi Thalib. Tidak akan masuk Madinah kecuali dengan Ali. Hebat. Akhlak yang dia nggak bisa ngumpulin akhlaknya Rasulullah. Coba ente. Udah selamat. Masa bodoh si Rudi. Mau jadi lutung yang penting gue aman. Ini Rasulullah. Nunggu sampai datang hari Jumat. Perintah Allah, sholatil Jum'ah yang pertama bukan di Mekah, bukan di Madinah, tapi di desa Quba. Sholat Jumat pertama. Ini biar tahu antum ini, supaya tahu ini sejarah bahwa sholatil Jum'ah pergantiannya Rasulullah kepada Ali, sehingga datang hari Jumat diperintahkan oleh Allah sholatil Jum'ah berjamaah di desa Quba. Hari Sabtu sore orang datang, ya Rasulullah, ada unta 2. Siapa ini? Mau WA belum ada. Dilihat, ternyata Sayyidina Ali. Rasulullah langsung lari kecil. Ali! Begitu dirangkul oleh Rasulullah, pingsan Sayyidina Ali. Kenapa? Kakinya hancur, darah semuanya. Rasulullah menangis. Allah. Lalu apa? Tangannya Rasulullah, dia ludah di tangannya Rasulullah. Rasulullah membaca ini. Dioleskan ke telapak kakinya Sayyidina Ali.
berdoa. Nangis Rasulullah. Perjuangan yang hebat. Setelah 2 tahun, Sayyidina Ali ngomong, Anda punya kaki ini yang kanan, heran. Kalau musim panas nggak keringetan, basah. Musim dingin hangat, nggak perlu minyak tawon. Enak kuat. Setelah ludah Nabi dioleskan ke telapak kaki. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hari Senin, sahabat-sahabat kumpul di Kubah, masuk ke kota Madinah. Yang punya unta naik untanya, yang punya kuda naik kudanya, yang punya keledai kendaraannya, ada yang jalan kaki. Jalan Rasulullah naik untanya. Begitu. Yang di dalam jangan berisik. Jalan sampai ke kota Madinah, sepi, nggak ada orang. Madinah sepi. Haji. Jalan. Lalu dengar suara. Lebaran. Jalan lagi, 2 kali. Begitu 3 kali, keluar dari lorong-lorong. Laki, perempuan semuanya mengucapkan selamat datang. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع dapat berkah, baca. Min saniyatil wajabat syukru alaina mada'a lillahi da'ana la kullun ma tamanna خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة والسلام طلع صلى الله عليه وعلى آله وجب الشكر علينا ودعا لله داع. Rasulullah jalan, foto unta itu kan punya Nabi itu istimewa tinggi. Kanan kiri kakinya Rasulullah pegang. Ya Rasulullah, di rumahku. Yang minta itu pejabat kota, orang-orang kaya. Berebut. Ya Rasulullah, aku udah siapin. Lihat begini Rasulullah, langsung berhenti untanya. Rasulullah ngambil tongkatnya. Lalu Rasulullah berbicara. Ya Al-Ghaz, Aus wal Ghazraj, 2 suku di Madinah itu Ansor. Aku sekarang di tempat kalian. Kalau aku harus masuk ke salah satu rumah kalian, biarkan untaku berjalan. Kalau untaku masuk di salah satu rumah kalian, disitulah aku akan datang. Adil, bukan ngelihat orang kaya. Gak ngelihat wali kota, gubernur atau enggak. Biar untaku berjalan. Kalau untaku masuk salah satu di rumah kalian, disitulah aku akan tinggal. Subhanallah. Bangun itu unta jalan. Orang-orang yang kaya nyuruh budaknya, pembantu, ambil makanan unta supaya dipancing unta. Unta no.
No. Ya. Nah. Jalan dari lorong-lorong. Toto masuk ke rumahnya Abu Ayyub. Di rumahnya Abu Ayyub itu tanah anak yatim. Masuk. Abu Ayyubnya orang miskin, pas-pasan. Begitu tuh onta datang, langsung duduk. Hei, onta, lo keluar. Enggak deh, di sini anak aja. Gue gak punya apa-apa. Enggak, sini aja deh, asik. Subhanallah. Akhirnya Rasulullah di situ. Itulah tempat ditempati oleh Rasulullah. Lalu apa? Rasulullah nggak bangun rumah, bangun masjid. Nggak punya rumah Rasulullah. Yang ditempati oleh Rasulullah, sahabat dikumpulkan, mereka patungan, dibeli itu tanah. Disitulah dibangun masjid yang kita lihat, Masjid Nabawi. Rasulullah nggak mikirin rumah, masjid dulu. Dan Rasulullah ikut membangun, ikut ngangkat batu bata sampai sahabat nangis, ya Rasulullah, biarkan aku kepengen barokah. Akhlaknya Rasulullah. Wane. Dahsyat. Gak ada pemimpin dari Adam sampai ini hari seperti Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana bi nabiyina Muhammad waslih lana a'malana bi barakat Sayyidina Muhammad bi jahi Sayyidina Muhammad ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin wa ya asra'al hasibin wa ya rabban nasi wal makhluqin wa ya rabbal alamin bi barakat habibika wa khalilika wa safika Sayyidina Muhammadil amin wa ala ahli baitit tayyibin tahirin wa ashabihil mayamin thumma tabi'ina tabi'il ulama'il amilin wa masyayikhina al-mutahaqqiqin ahli dzikr wa tauhid wa din thumma tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum. Sertakan kami esok ya Allah bersama mereka, wa alaina ma'ahum bi rahmatika, dengan rahmat-Mu ya Allah. Amin. Ya arhamar rahimin bil qabul. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana taqabbal du'ana wa hajatana wa niyatana. Ayo bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bersama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik Qabul insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.